Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Zulfa, NPM 306195677. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 01 semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran IPS SD2 dengan diampu oleh dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Siapa yang sudah sarapan di sini angkat tangannya? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu membiasakan sarapan terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran agar kita bisa fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau mengisi daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang Ibu panggil namanya, silahkan kalian mengangkat tangannya ya. Oke, yang pertama Novi Hafifatul, Naura, Nabila, Adiba, Muhammad Nur, Iswandi, Darina. Oke, alhamdulillah semua hadir semua ya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Nah, jadi ASEAN itu adalah sebuah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun anggota-anggota dari ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Nah, anggotanya itu ada 10. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan berikut ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Tiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Empat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana, pelatihan, dan penelitian. 5. Bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. 6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan 7. Memelihara kerjasama yang erat dan guna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajatnam, dan Thailand diwakili oleh Tanak Komang. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Kepala negara Indonesia Presiden. Kepala pemerintahan Indonesia adalah Presiden.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Mata uang rupiah dan luas wilayah 1.904.569 km persegi. Yang kedua adalah Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Hari kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus. Mata uang adalah ringgit dan luas wilayah 329.847 km persegi. Yang ketiga adalah Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan Inggris, Cina Mandarin, Melayu, dan Tamil. Hari kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus. Mata uang dolar Singapura dan luas wilayah 721,5 km persegi. Yang keempat adalah Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Hari kemerdekaan pada tanggal 5 Desember. Mata uang adalah baht dan luas wilayah 513.120 km persegi. Yang kelima, Filipina. Ibu kota negara Manila. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahannya Presiden. Bahasa Filipino atau Tagalog dan Inggris. Hari kemerdekaan 12 Juni. Mata uang peso dan luas wilayah 343.448 km persegi. Yang keenam, Brunei Darussalam. Ibu kota negara Bandar Seri Begawan. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Hari kemerdekaan pada tanggal 23 Februari. Mata uang dolar Brunei dan luas wilayah 5.765 km persegi. Yang ketujuh, Laos. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah Laos, Perancis, dan Inggris. Hari kemerdekaan pada tanggal 2 Desember. Mata uang KIP dan luas wilayah 237.955 km persegi. Yang kedelapan, Myanmar. Ibu kota negara Naypyidaw. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Presiden. Bahasa yang digunakan bahasa Burma. Hari kemerdekaan pada tanggal 4 Januari. Mata uang Kyat dan luas wilayah 676.578 km persegi. Yang kesembilan, Vietnam. Ibu kota negara Hanoi. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan bahasa Vietnam. Hari kemerdekaan pada tanggal 2 September. Mata uang adalah dong dan luas wilayah 331.230,8 km persegi. Yang terakhir adalah Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan Khmer, Perancis, dan Inggris. Hari kemerdekaan pada tanggal 9 November. Mata uang Riel dan luas wilayah 181.035 km persegi. Demikian ulasan kita kali ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang negara-negara di ASEAN, kalian dapat mencari informasi di perpustakaan, internet, dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, sangat menarik bukan video pembelajaran tadi? Oke, di video tadi sudah banyak membahas tentang apa itu ASEAN. Nah, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian menghafal apa itu ASEAN, kapan ASEAN didirikan, berapa anggota ASEAN, dan sebutkan negara-negaranya. Lalu, siapa saja pendiri ASEAN. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat. Apabila ada salah hilaf, mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa.